Dalam buku ini, Napoleon Hill menekankan kekuatan pikiran kita, dan bahwa kita bisa menjadi kaya hanya dengan berpikir. Pikiran kita mampu menarik informasi dari sesuatu yang disebut kecerdasan tak terbatas. Tetapi untuk melakukannya, pertama-tama kita harus memiliki keinginan, tujuan yang sangat kita inginkan, sehingga kita bersedia mempertaruhkan segalanya untuk mencapainya. Begitu kita memiliki tujuan itu, alam bawah sadar kita bekerja untuk menemukan cara untuk mencapainya dengan mengakses pengetahuan dari tempat yang disebut kecerdasan tak terbatas. Wright bersaudara dapat mengakses kecerdasan tak terbatas ketika mereka menciptakan kendaraan yang memungkinkan orang terbang di langit, sesuatu yang tampaknya mustahil. Tapi tidak mungkin hanyalah sebuah kata untuk sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Berlari 1 mil dalam 4 menit tidak mungkin sampai seorang rekan bernama Roger Bannister memutuskan untuk melakukannya. Menciptakan cahaya buatan tanpa gas tidak mungkin sampai Thomas Edison memiliki ide. Dalam benak mereka, mereka tidak melihatnya sebagai tugas yang mustahil, melainkan mereka melihatnya sebagai tujuan, keinginan. Keinginan yang begitu kuat sehingga bahkan setelah 10.000 percobaan gagal, Edison masih mencari cara baru untuk membuatnya berhasil. Keinginan itu datang dari seorang pejuang besar dalam sejarah. Ketika dia dan pasukannya tiba di negara musuh, dia memberi perintah untuk membakar kapal. Kapal yang membawa mereka. Dia memberitahu pasukannya, "Anda lihat kapal-kapal yang terbakar itu, kami tidak punya cara untuk mundur, kami menang, atau kami mati." Mereka menang. Itulah definisi hasrat membara untuk menang. Keinginan yang begitu kuat, sehingga tidak ada yang bisa menghalanginya. Begitu kita telah mencapai keinginan ini, pikiran kita bekerja dengan sendirinya untuk membantu kita mencapai apapun yang kita inginkan. Pikiran begitu kuat, sehingga seluruh pandangan kita tentang kehidupan ditentukan olehnya. Untuk menunjukkan kepada Anda apa yang saya maksud, bayangkan sebuah pikiran sebagai bagian dari teka-teki dalam pikiran Anda. Jika kita terus-menerus memikirkan apa yang kita inginkan, pikiran kita secara otomatis mencoba menyesuaikan semua yang kita alami dengan potongan puzzle kita. Jika kita percaya bahwa hari ini akan menjadi hari yang buruk, segala sesuatu yang sedikit buruk yang terjadi akan memperkuat gagasan bahwa ini adalah hari yang buruk. Saat kita berkendara di jalan dan lampu menyala merah misalnya. Bagaimana jika sebaliknya kita memiliki keyakinan bahwa hari ini hebat, setiap lampu hijau yang kita temui akan memperkuat gagasan kita bahwa hari ini hebat. Setiap lampu merah akan diabaikan begitu saja, atau bahkan dipandang sebagai kesempatan untuk menyesap copi Anda. Apa yang kita pikirkan, dalam hal ini keyakinan kita, lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Karena itu, kita dapat mencapai apapun yang kita inginkan dengan pikiran kita. Jika kita fokus pada sesuatu seperti menghasilkan uang, segala sesuatu yang berhubungan dengan kita akan cocok dengan konsep menghasilkan uang. Ketika kita membaca sebuah buku, kita melihat bagaimana penulis mendesain sampulnya untuk menarik pembeli. Ketika kita pergi ke toko kelontong, kita mungkin memperhatikan bagaimana barang dagangan ditempatkan untuk memaksimalkan kemungkinan seseorang akan membelinya. Jika kita fokus untuk menjadi komunikator yang lebih baik, kita bisa saja mengekspos diri kita pada lingkungan yang sama, tetapi perhatikan hal-hal yang sama sekali berbeda.
Saat kita membaca buku yang sama, kita mungkin berpikir tentang bagaimana penulis mengkomunikasikan pemikirannya kepada pembaca. Ketika kita pergi ke toko kelontong, kita mungkin memperhatikan interaksi antara kasir dan pelanggan. Poin utamanya adalah dunia di sekitar kita tidak ada hubungannya dengan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi semuanya berkaitan dengan apa yang kita perhatikan dan bagaimana kita menafsirkan situasinya. Untuk menggunakan ide berpikir dan menjadi kaya, mulailah dengan memikirkan ide samar tentang apa yang ingin Anda capai. Seiring waktu, tujuan Anda akan menjadi lebih jelas, lebih spesifik. Pada tahap itu, jika kita terus-menerus mengingatkan diri kita akan keinginan ini, pikiran bawah sadar dan kreatif kita akan mengakses kumpulan kecerdasan tak terbatas untuk menemukan cara mencapai keinginan kita. Edison melakukan 10.000 percobaan sebelum dia dapat menemukan solusi yang menunjukkan bahwa dibutuhkan ketekunan serta keinginan awal. Itu sebabnya menemukan cara untuk mencapai keinginan bukanlah pesan nyata dalam buku ini. Ini adalah menemukan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda sukai. Karena semakin Anda menginginkan sesuatu, semakin sedikit ketekunan yang Anda perlukan. Ketika Edison tidak menyerah setelah gagal masing-masing 10.000 kali, itu karena keinginannya yang begitu kuat. Kegigihan itu datang secara alami. Pikiran Anda pada akhirnya akan memanfaatkan kecerdasan tak terbatas dan menemukan cara bagi Anda untuk mencapai apapun yang ingin Anda capai. Selama Anda memiliki keinginan yang jelas, keinginan yang selalu Anda ingat setiap hari.